The Miracle of Enzim halaman 146. Bahkan jika seseorang mengkonsumsi lemak dengan jumlah gram yang sama, nyata bahwa ikan lebih baik bagi tubuh manusia daripada hewan berdarah panas karena lemak ikan memasuki aliran darah dalam bentuk cair. Kunci mengkonsumsi ikan berdaging merah, santaplah selagi segar. Secara luas, ikan dapat dikelompokkan menjadi ikan berdaging merah dan berdaging putih. Ikan berdaging putih pada umumnya dianggap lebih baik bagi kesehatan Anda daripada ikan berdaging merah, karena ikan berdaging merah biasanya lebih cepat teroksidasi. Ikan jenis ini lebih mudah teroksidasi karena mengandung banyak zat besi. Ikan tuna dan ikan cakalang disebut ikan berdaging merah karena jaringan otot mereka berwarna merah. Warna merah tersebut muncul karena otot-otot mereka mengandung protein khusus yang disebut mioglobin. Mioglobin adalah protein yang berbentuk bulat yang menyimpan oksigen dan terbentuk dari rantai polipeptida yang merupakan asam amino dan poliferin, yaitu sejenis zat besi. Mioglobin juga terdapat dalam otot-otot hewani yang berenang di hewan air untuk jangka waktu yang lama. The Miracle of Enzim halaman 147. Seperti lumba-lumba, ikan paus, dan anjing laut, ini terjadi karena mioglobin dapat menyimpan oksigen dalam sel hingga oksigen tersebut diperlukan untuk metabolisme. Otot hewan pada umumnya juga berwarna merah karena mioglobin. Ikan tuna dan ikan cakalang memiliki banyak mioglobin karena mereka berenang di samudra dengan kecepatan tinggi, sehingga otot-otot mereka perlu terus-menerus dialiri oksigen dalam jumlah besar. Untuk mencegah kekurangan oksigen, mereka memiliki mioglobin dalam jumlah besar dalam otot mereka. Oleh karena mengandung banyak mioglobin, ikan berdaging merah ini langsung teroksidasi saat diiris dan bersentuhan dengan udara. Udara inilah alasannya ikan berdaging merah relatif dianggap tidak sehat. Di lain pihak, ikan berdaging putih tidak mengandung mioglobin. Oleh karenanya, bahkan jika dipotong-potong dan difilet, ikan berdaging putih tidak terlalu cepat teroksidasi. Namun ikan berdaging merah memiliki lebih banyak zat antioksidan seperti DHA dan EPA. Terlebih lagi, zat besi dalam jumlah sangat banyak terdapat dalam mioglobin dalam bentuknya yang alami, maka ikan berdaging merah bisa menjadi sangat baik bagi penderita anemia. Namun saat zat besi teroksidasi, hasilnya adalah oksida-oksida besi yang lebih banyak menimbulkan kerugian pada tubuh daripada perbaikan yang mungkin didapat apabila mengkonsumsinya dalam kondisi anemia. The Miracle of Enzim halaman 148. Oleh karena itu, saat menyantap ikan berdaging merah, Anda harus berhati-hati untuk memilih yang paling segar. Saya suka sekali sushi tuna, maka pada saat kadang-kadang menyantapnya, saya selalu meminta 5 mm
dari permukaannya dibuang untuk menghilangkan bagian yang telah terkena udara dalam jangka waktu yang lebih lama dan telah teroksidasi. Dengan hanya sedikit waktu dan tenaga, ikan berdaging merah dapat diolah menjadi makanan berkualitas tinggi. Contohnya ada sebuah masakan khas Provinsi Kochi yang disebut Katsuo no Tataki, cakalang mentah sangrai. Metode masak yang digunakan adalah menyangrai permukaan ikan dengan cepat sehingga mengubah kualitas protein yang ada. Karena itu, mencegah ikan tersebut teroksidasi bahkan saat bersentuhan dengan udara. Begitu cepatnya ikan itu disangrai, lapisan atas ikan tersebut melindungi sisanya agar tidak terkena oksigen dan mencegah terjadinya oksidasi. Kebetulan cara memasak seperti ini juga memiliki keuntungan membunuh berbagai parasit yang biasanya terkumpul pada kulit ikan. Meskipun demikian, karena ikan masih merupakan protein hewani, Anda harus lebih berhati-hati untuk tidak mengkonsumsinya terlalu banyak. Terlebih lagi, baru-baru ini terdengar laporan bahwa kadar merkuri dalam ikan tuna meningkat. Tes darah menunjukkan beberapa orang peningkatan merkuri yang luar biasa dalam darahnya. The Miracle of Enzyme halaman 149. Jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang sering menyantap tuna, sebaiknya Anda memeriksakan diri setidaknya sekali. Kita semua harus menyadari bahwa polusi tanah dan laut secara langsung berhubungan dengan kesehatan kita masing-masing. Maka kita harus berhati-hati akan hal ini. Makanan ideal 85% nabati dan 15% hewani. Diet dan gaya hidup keajaiban enzim menyarankan rasio buah-buahan, sayuran, polong-polongan, dan biji-bijian dengan daging dalam makanan kita adalah 85% dibanding 15%. Sering saya ditanya, jika mengurangi begitu banyak daging dalam makanan saya, tidakkah saya akan kekurangan protein esensial? Saya memberitahu mereka yang mengajukan pertanyaan ini agar tidak merasa khawatir. Bahkan dengan menu makan vegetarian, seseorang pun bisa mendapatkan protein yang cukup. Seperti halnya sebagian besar hewan dan tanaman, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari protein. Namun, bahkan jika Anda mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung protein seperti daging dan ikan, tidak selalu berarti bahwa protein akan langsung digunakan untuk membangun tubuh. Hal ini disebabkan protein dibentuk dari asam amino dan asam amino berbeda-beda susunannya. Di dalam usus manusia, protein diserap oleh dinding usus yang hanya setelah diuraikan oleh enzim-enzim pencernaan menjadi asam amino. The Miracle of Enzyme halaman 150. Asam amino yang terserap itu kemudian disintetis ulang dalam tubuh menjadi protein-protein yang diperlukan. Ada sekitar 20 jenis asam amino yang membentuk protein manusia. Dari ke-20 jenis tersebut, 8 diantaranya tidak dapat disintesis
oleh tubuh manusia. Kedelapan asam amino tersebut adalah lisin, metionin, triptofan, valin, trinonin, leusin, isolesin, dan fenitalamin, dan bersama-sama disebut sebagai asam amino esensial. Asam amino ini berharga karena jika Anda kekurangan satu saja, terdapat kemungkinan terjadinya kelainan nutrisi serius. Inilah sebabnya benar-benar penting untuk mengikutsertakan asam-asam amino ini dalam makanan Anda setiap hari. Protein hewani dianggap sebagai protein yang berkualitas baik karena mengandung semua asam amino esensial. Karena inilah para ahli nutrisi modern memerintahkan Anda untuk menyantap protein hewani setiap hari. Namun, protein tumbuhan juga mengandung banyak, walaupun tidak seluruh asam amino esensial. Biji-bijian, sereal, polong-polongan, sayuran, jamur, buah-buahan, dan sayuran laut banyak mengandung asam amino. Banyak orang yang terkejut saat diberitahu bahwa 30% dari nori atau rumput laut yang dikeringkan adalah protein. Tetapi banyak orang yang tahu bahwa sayuran laut, kelep atau sejenis rumput laut adalah sumber harta karun asam amino. Di antara semua makanan sayur mayur, kacang kedelai dianggap sebagai daging dari ladang karena mengandung banyak sekali asam amino. The Miracle of Enzyme halaman 151. Jumlah asam amino esensial dalam kacang kedelai, kecuali kadar treoninnya yang sangat sedikit, kurang dari standar, tidak bisa dilakukan lebih rendah dibandingkan dengan daging, dan dapat jauh lebih mudah dicerna tanpa menguras enzim pangkal Anda seperti halnya daging. Tentu saja mengkonsumsi terlalu banyak protein tumbuhan tidaklah baik, tetapi jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa tumbuhan mengandung banyak serat makanan dan tidak mengandung lemak hewani, saya menyarankan Anda memusatkan asupan makanan Anda pada protein tanaman dan sesekali menambahkannya dengan sedikit protein hewani, sebaiknya ikan. Jika Anda melihat masing-masing dari berbagai makanan tumbuhan, memang benar bahwa tidak ada satu jenis sayuran yang mengandung seluruh asam amino esensial. Namun biasanya kita tidak menyantap satu jenis makanan saja setiap kali makan. Jika mengkombinasikan biji-bijian sebagai makanan pokok, sayur mayur utama, sayur mayur pendamping, dan sup, Anda bisa mendapatkan asam amino esensial yang cukup dengan makanan yang hanya berasal dari tumbuhan. Nasi putih adalah makanan mati. Baru-baru ini banyak orang yang mulai mengurangi asupan nasi karena yakin bahwa karbohidrat akan menyebabkan berat badan mereka bertambah. Namun menganggap nasi akan menyebabkan berat badan Anda bertambah adalah suatu kesalahan. Sebanyak 40-50% dari seluruh makanan saya terdiri dari biji-bijian. Tetapi karena semua makanan saya seimbang, berat badan saya tidak
pernah bertambah. The Miracle of Enzym halaman 152. Namun makanan pokok saya bukanlah beras putih mengilat yang biasa dimakan oleh orang-orang. Makanan pokok saya adalah beras coklat yang saya tambahi sekitar 5 jenis biji-bijian lain seperti jenis pipih, millet, buckwheat, quinoa, bayam, biji vermouth, biji haver, dan bulgur. Saya memilih biji-bijian utuh yang masih segar dan belum diolah, yang semuanya ditumbuhkan secara organik. Musim panen padi terbatas, maka tidak selalu memungkinkan untuk mendapatkan beras segar yang baru saja dipanen. Itulah sebabnya saya membeli beras coklat dalam kemasan hampa udara untuk menghindari beras tersebut terkena oksigen. Begitu kemasannya dibuka, saya berusaha untuk menyantap seluruh isinya dalam 10 hari karena beras teroksidasi jika terkena udara. Oksidasi terjadi jauh lebih cepat pada beras putih daripada beras coklat karena kulit ari beras putih telah dikupas. Ini sama halnya dengan apel yang telah dikupas dengan segera berubah menjadi warna menjadi coklat. Beras yang kita makan adalah benih dari tanaman padi. Dalam kondisi aslinya, benih ini terbungkus dalam sekam beras. Jika sekam ini disingkirkan, yang tertinggal adalah biasanya disebut beras coklat. Jika seluruh lapisan kulit ari beras ini sudah disingkirkan, yang tersisa adalah mata berasnya. Jika mata berasnya disingkirkan, albumen yaitu beras putih adalah satu-satunya yang tersisa. The Miracle of Enzym halaman 153. Banyak orang yang lebih suka menyantap nasi putih karena warnanya putih, empuk, rasanya manis, dan penampilannya lebih baik. Tetapi pada kenyataannya beras putih adalah beras yang bagian-bagian terpentingnya telah disingkirkan. Beras putih adalah makanan mati. Jika Anda membiarkan apel dan kentang yang telah dikupas di udara terbuka, buah itu akan teroksidasi dan warnanya menjadi coklat. Bahkan beras yang telah digiling, walaupun warnanya tidak berubah, teroksidasi jauh lebih cepat daripada beras coklat karena sekamnya telah dipisahkan. Beras putih sangat enak rasanya saat baru keluar dari mesin penggiling karena belum teroksidasi. Namun beras putih tidak lagi mengandung bagian kulit ari maupun mata berasnya. Bahkan jika direndam dalam air, beras putih hanya akan membengkak tanpa berkecambah atau menumbuhkan tunas. Di lain pihak, beras coklat dapat menumbuhkan